Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan dari matkul PTIK dari dosen Pak Sulis dari kelompok 2 tentang sejarah Android. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, baik, nama saya Riko Julianto. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Iqmal. Yang ketiga, nama saya Aditya Ahmad. Yang keempat, nama saya Wendy Taufik Akbar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sejarah Android. Android merupakan sebuah sistem operasi seluler yang disarankan pada versi modifikasi dari kartel Linux dan perangkat sumber terbuka lainnya. Android dirancang untuk perangkat seluler terutama layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan pada bulan September 2008, di mana Android ini dikembangkan oleh Open Handset Alliance yang disponsori secara komersial oleh Google. Selain itu, Android juga merupakan perangkat lunak gratis dengan sumber terbuka dalam artian Google memperoleh pengguna untuk mengembangkan sistem operasi tersebut. Android juga memiliki toko aplikasi yang bernama Google Play Store. Tentunya bagi Anda yang menggunakan smartphone dengan sistem Android dapat bebas mendownload aplikasi atau game yang terdapat pada Google Play Store. Selanjutnya, sejarah sistem operasi Android. Di balik kesuksesan Android di masa sekarang, tentu saja sistem operasi ini memiliki latar belakang sejarah yang mungkin masih sedikit pengguna yang mengetahuinya. Saat ini Android memiliki beberapa versi yang telah dirilis, mulai dari Android 11 hingga terbaru Android 12. Menariknya, dalam sistem operasi ini terdapat beberapa versi yang menggunakan nama dessert sebagai penanda, misal Android Cupcake, Donut, Froyo, Jelly Bean, KitKat, Marshmallow, Oreo, hingga Pie. Mungkin untuk kedepannya versi Android hanya menggunakan sistem penomoran saja seperti halnya Android 11 dan 12. Untuk mengetahui lebih jauh sejarah Android pada setiap versinya, dapat Anda lihat pada poin berikut ini. Maaf yang lainnya, videonya matikan dulu ya, biar kelihatan. Android 1.0 sampai dengan 1.1. Untuk yang satu ini merupakan versi pertama dari Android, di mana saat itu dirilis pada tanggal 23 September 2008. Sebenarnya Android 1.0 dulu dinamakan dengan Astro, namun karena terdapat kendala yang terjadi saat itu, pihak Android memutuskan untuk tidak menggunakan nama ini secara komersial. Meski demikian, versi ini pernah disematkan pada ponsel sejenis HTC Dream. Kemudian pada 9 Februari 2009 disusul dengan versi terbarunya, yaitu Android 1.1 seperti sebelumnya. Pada versi ini juga memiliki kendala yang sama, yaitu hak cipta merek. Meski versi ini terlihat sangat mendasar, namun perangkat lunak ini telah menyertakan rangkaian aplikasi Google seperti Gmail, Maps, Calendar, YouTube, atau Android Market. Android Cupcake. Pada Android 1.5 inilah awal penamaan versi Android lahir, di mana saat itu diberikan nama Cupcake. Versi ini menyediakan banyak penyempurnaan pada antarmuka Android, termasuk keyboard di layar utama. Namun yang hal menonjol pada versi Cupcake ini adalah kerangka kerja untuk widget aplikasi pihak ketiga dan perekam video. Selanjutnya, Android 1.6 atau Donut. Versi Android 1.6 Donut dirilis pada 15 September 2009.
ini berfokus pada beberapa celah pada Android. Misalnya kemampuan OS untuk beroperasi di berbagai ukuran dan resolusi layar yang berbeda. Selain itu, terdapat peningkatan dalam segi UI yang lebih user-friendly. Android 2.0 sampai 2.1 Eclair. Setelah beberapa minggu sejak peluncuran Android Donut, Android 2.0 dirilis dengan nama Eclair. Pada versi ini terdapat penambahan navigasi belokan demi belokan dengan panduan suara yang info lalu lintas real time, atau mungkin sekarang disebut dengan Google Maps. Selain navigasi, Eclair juga menghadirkan wallpaper animasi ke Android serta fungsi speech-to-speech. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riko Julianto. Silakan. Android 2.2 atau Froyo. Sekitar 4 bulan berlalu saat Android 2.1, Google menghadirkan langsung Android 2.2 dengan inisial nama yaitu Froyo. Android Froyo menghadirkan beberapa fitur menarik, misalnya penambahan fitur Voice Assistant, di mana Anda dapat melakukan fungsi dasar seperti mendapatkan petunjuk arah dan membuat catatan dengan mengetuk ikon lalu mengucapkan perintah. Selanjutnya Android 2.3 atau Gingerbread. Android Gingerbread dirilis pada tanggal 6 Desember 2010. Pembaruan kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, di mana terdapat fitur dukung format video dan juga adanya kamera di depan. Selanjutnya Android 3.0 sampai 3.2 atau Honeycomb. Android 3.0 ini dengan nama Honeycomb hadir pada awal tahun 2011. Perilisan versi ini dikhususkan untuk tablet. Untuk pembaruan pada versi 3.1 dan 3.2 berikutnya masih tetap sama menjadi entitas tablet eksklusif. Menariknya dalam versi Honeycomb ini memperkenalkan UI yang dirancang secara dramatis untuk Android, yaitu memiliki desain holografik yang menggambarkan kesan luar angkasa dan menekankan penanggunan ruang layar untuk tablet secara maksimal. Selanjutnya Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Pada 19 Oktober 2011, Android 4.0 dengan nama Ice Cream Sandwich dirilis. Pada versi ini terdapat penyempurnaan konsep visual yang memperkenalkan pada Honeycomb sebelumnya. Meski demikian, ICS menghilangkan sebagai besar tampilan holografik, namun tetap menggunakan warna biru sebagai sorotan di seluruh sistem. Selain itu, ICS juga hadir dengan fitur penghapusan notifikasi dan aplikasi terbaru. Selanjutnya, Android 4.1 sampai 4.3 atau Jelly Bean. Android mengeluarkan versi Jelly Bean. Bentar. Kepencet. Maaf. Oke, lanjutkan. Android 4.1 sampai 4.3 atau Jelly Bean. Android mengeluarkan versi Jelly Bean pada tahun 2012. Versi ini telah memperkenalkan fitur Google Now, di mana berfungsi untuk berbagai keperluan secara cepat atau voice assistant. Selain itu, Jelly Bean juga menempatkan widget di layar kunci Anda. Selanjutnya, Android 4.4 atau KitKat. 13 Oktober 2013, Android versi KitKat diluncurkan dengan membawa peningkatan dari versi sebelumnya, yaitu dalam hal user experience, dengan menampilkan bilas status yang transparan dan tampilan yang lebih komtemporer.
Selanjutnya Android 5.0 atau Lollipop. Android Lollipop rilis pada tanggal 12 November 2014 dengan adanya perubahan pada user interface yang dibekali material desain. Bahkan konsep UI ini membawa tampilan baru yang meluas di semua versi Android aplikasi hingga produk Google lainnya. Perubahan yang paling menonjol pada versi ini adalah adanya kontrol suara melalui perintah OK Google dan mode prioritas untuk manajemen pemberitahuan yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wendy. Oke. Android 6.0 Marshmallow. Lain halnya dengan versi Marshmallow yang diluncurkan pada 5 Oktober 2015, di mana pada versi ini menghadirkan beberapa fitur terbaru, yaitu pencarian layar, no on tap, perizinan aplikasi, dukungan sidik jari, dan USB-C. Selanjutnya, Android 7.0 atau Nougat. Di tahun 2016, Google merilis Android Nougat bersamaan dengan produk Google Pixel. Pada versi ini terdapat perubahan yang cukup besar. Misalnya, tersedia fitur multi-window, penghemat data, pintasan aplikasi, dan yang paling penting adalah Google Assistant. Selanjutnya, Android 8.0 Oreo. Android 8.0 Oreo dirilis pada 21 Agustus 2017, di mana terdapat dukungan fitur multitasking, mode gambar, opsi nonaktif pemberitahuan, dan juga peringatan notifikasi. User interface yang digunakan pun diperbarui supaya lebih rapi, segar, dan pastinya memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi. Selanjutnya, Android 9.0 atau Pi. 6 Agustus 2018, Google merilis Android 9.0 dengan nama Pi. Dibanding sebelumnya, versi ini menghadirkan banyak fitur di dalamnya. Salah satunya diantaranya adalah sistem navigasi gerakan atau tombol hibrid yang beranda multifungsi. Selain itu, Pi juga menyertakan beberapa fitur produktivitas seperti sistem yang lebih canggih untuk manajemen daya kecerahan layar, penghemat baterai Android, dan juga meningkatkan privasi serta keamanan. Selanjutnya, Android 10.0. Kemudian untuk Android versi 10 ini tidak lagi menggunakan penamaan seperti yang dilakukan sebelumnya. Perubahan yang mencolok pada versi ini adalah menghadirkan antarmuka yang sepenuhnya ditata ulang. Dilanjutkan dengan perbaikan lainnya pada versi sebelumnya, seperti perizinan aplikasi yang diperbarui, apalagi pada versi ini menyertakan tema gelap di seluruh sistem. Selanjutnya, Android 11.0. Android 11 merupakan versi terbaru dari Android yang diluncurkan pada bulan September 2020. Terdapat banyak sekali perubahan pada versi ini, mulai dari peningkatan privasi dari versi sebelumnya dan lainnya. Misalnya seperti kemampuan pengguna memberikan izin tertentu pada aplikasi, membatasi aplikasi untuk berinteraksi dengan penyimpanan lokal, penyempurnaan notifikasi, memperkenalkan pemutaran media baru untuk aplikasi pemutaran video atau audio dalam satu ruang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya,
Android 12.0. Android 12 telah dirilis oleh Google pada Oktober 2021. Pembaruan ini merupakan salah satu update terbesar selama beberapa tahun ke belakang dan menjanjikan pengguna dengan banyak fitur baru. Selain fitur-fitur anyar, desain dari sistem operasi ini juga mengalami banyak perubahan yang signifikan dibandingkan Android 11 dan versi sebelumnya. Tampilannya kini lebih segar bersama dengan animasi yang lebih mulus. Awalnya Android 12 ini hanya tersedia untuk ponsel Pixel dan Google, namun perlahan-lahan merek smartphone Android lainnya telah mendapatkan versi Android terbaru ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jidan. Kelebihan dan kekurangan Android. Kelebihan Android. 1. Mendukung aplikasi pihak ketiga dengan Android. Anda tidak dapat mengunduh aplikasi melalui Google Play Store. Melainkan Anda juga dapat unduh melalui berbagai situs web. Dengan catatan Anda hanya perlu mengotorisasi aplikasi untuk. Yang kedua, notifikasi. Semua pemberitahuan aplikasi, pesan, email, atau baterai lemah sekalipun akan ditampilkan melalui layar jendela Anda. Yang ketiga, hotspot seluler. Dengan fitur hotspot ini, pengguna dapat bebas untuk berbagai jaringan internet dengan berbagai perangkat lain atau PC. Selanjutnya, upgrade memori. Tidak seperti produk dari Apple, Android menghadirkan opsi untuk pengguna yang ingin menambahkan memori. Hal ini bertujuan supaya pengguna dapat menyimpan lebih banyak file pada smartphone-nya. Selanjutnya, layar lipat. Pada versi Android 10 yang terbaru ini mendukung perangkat yang dapat dilipat. Selanjutnya, open source. Di bawah naungan App Cache, sistem Android ini memberikan akses ke kode inti untuk pengembang maupun perusahaan. Selanjutnya ada cloud storage. Dengan akun Google, pengguna dapat menyinkronkan di banyak perangkat seperti halnya Gmail dan produk Google lainnya. Google Drive memberikan penyimpanan gratis untuk pengguna sebesar 15 GB untuk setiap akunnya. Selanjutnya, pulih dan cadangkan aplikasi. Adanya fitur pada Android, pengguna mampu mencadangkan atau memulihkan datanya baik berupa aplikasi, file, ataupun yang lainnya. Kekurangan Android. 1. Aplikasi berjalan di latar belakang. Bagi Anda yang masih pengguna Android versi lama, tentu akan merasakan hal yang sama, mengingat sebagian besar aplikasi selalu berjalan di latar belakang. Hal ini dapat menghabiskan. Yang kedua, perlindungan virus. Android tidak baik dalam melakukan perlindungan dari serangan virus. Untuk itu, supaya Anda dapat lebih aman, Anda harus mendownload aplikasi antivirus. Selanjutnya, iklan pada aplikasi. Kita tahu jika banyak sekali aplikasi Android yang gratis selalu menampilkan sebuah iklan, tentu saja hal ini sangat menjengkelkan bagi pengguna. Terlebih jika ingin menghilangkan iklan, pengguna diharuskan membeli lisensinya. Dan yang terakhir, membutuhkan akun Google. Jika pengguna ingin menginstal aplikasi dari Google Play Store, tentu saja hal yang dibutuhkan adalah akun Google. Pengguna harus membuat akun Google untuk menggunakan produk Google lainnya. Nah, sekarang ada custom ROM. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan custom ROM. Untuk kelebihan custom ROM, meningkatkan performa, fitur-fitur canggih, berubah tampilan lebih menarik, bisa menghapus aplikasi bawaan, dan baterai bisa lebih hemat. Dampak buruknya adalah garansinya hilang, resiko mati total, dan terjadi bootloop, dan banyaknya sebuah bug yang terjadi pada Android. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Jidan Aditya. Untuk semuanya boleh open video dulu.
Baik, sekian dari kita semua, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.